Halo para budak korporat. Maksudnya para Powerens kesayangan Anabul. Pernah nggak sih kalian bingung 7 keliling? Udah dibeliin mangkuk air paling estetik, paling mahal, si bos di rumah malah milih minum dari genangan air di lantai kamar mandi. Atau lebih parah lagi, akrobat di atas kloset cuma buat minum dari sumber yang, ya, kita semua tahulah ya. Kadang kita mikir, ini kucing sengaja ngeledek apa emang sistemnya lagi error. Nah, ternyata kelakuan absurd mereka ini ada alasannya loh. Dan beberapa kebiasaan kita sebagai pemilik justru bisa jadi penyebabnya, bahkan bisa bikin mereka sakit. Di video kali ini, kita akan bongkar semua kesalahan tersembunyi dalam memberikan minum ke kucing. Siap-siap kaget ya? BTW, tulis di kolom komentar dong, siapa nama bos besar berbulu di rumah kalian? Sebelum kita masuk ke daftar dosa-dosa kita, yuk kita coba masuk ke dalam pikiran si kucing. Ingat, di dalam tubuh mungil yang hobi rebahan 20 jam sehari itu, ada DNA seekor predator gurun yang tangguh. Nenek moyang mereka, kucing liar Afrika, itu hidup di lingkungan yang airnya langka. Jadi secara genetik, mereka itu diprogram untuk jadi makhluk yang nggak terlalu ngebet minum. Mereka terbiasa mendapatkan sebagian besar cairan dari mangsanya. Nah, masalahnya, kucing rumahan kita kan makannya kibel kering, yang kandungan airnya minim banget. Jadi, insting kuno mereka ini seringkali bertabrakan dengan kebutuhan modern mereka untuk minum lebih banyak air. Inilah kenapa kita, sebagai staf pribadi mereka, harus super cerdik dalam menyajikan H2O agar yang mulia berkenan untuk minum. Oke, kita mulai dengan kesalahan nomor 1, yang paling sering dilakukan oleh 9 dari 10 Powerens, yaitu menaruh mangkuk air tepat di sebelah mangkuk makanan. Kelihatannya praktis kan? Biar sekalian gitu, habis makan langsung minum. Salah besar, teman-teman. Bagi kucing, ini adalah sebuah pelanggaran kode etik alam liar yang sangat serius. Coba bayangkan, kamu lagi makan enak di restoran, terus di sebelah piringmu ada toilet. Gimana rasanya? Mungkin seperti itulah yang dirasakan kucing. Bagi mereka, menaruh makanan yang dalam instingnya adalah bangkai hasil buruan di dekat sumber air. Itu artinya sumber air tersebut sudah terkontaminasi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri alami untuk menghindari penyakit. Jadi, saat kita melakukan ini, kita seolah-olah berteriak pada kucing, "Silakan minum air yang sudah tercemar ini, wahai majikanku." Tentu saja mereka akan menolaknya dengan elegan. Mari kita dalami lagi psikologi di balik dosa pertama ini. Di alam liar, seekor kucing tidak akan pernah minum air yang berada di dekat tempat ia membunuh mangsanya. Kenapa? Karena sisa-sisa dari mangsa bisa membusuk dan mencemari sumber air dengan bakteri berbahaya. Ini adalah insting bertahan hidup yang sudah terukir di DNA mereka selama ribuan tahun. Meskipun kucing kita sekarang makannya kibel rasa salmon yang kita beli dengan cicilan, insting purba itu tidak hilang. Jadi, ketika mereka melihat makanan dan air berdampingan, alarm di kepala mereka langsung berbunyi. Bahaya! Kontaminasi! Cari sumber air lain! Itulah kenapa keran yang menetes atau genangan air hujan di balkon jadi jauh lebih menarik. Karena letaknya jauh dari bangkai alias mangkuk makanannya. Solusinya? Simple. Beri jarak minimal 1 atau 2 meter antara mangkuk makanan dan mangkuk air. Anggap saja mereka butuh ruang personal. Sekarang bayangkan percakapan batin seekor kucing saat melihat setup makanan dan minuman yang bersebelahan. Dia berjalan dengan anggun ke area makan. Perutnya sudah keroncongan. Oh, makanan. Manusiaku memang yang terbaik, pikirnya. Setelah selesai makan, dia merasa sedikit haus. Dia menoleh ke samping. Air. Tapi, kenapa baunya seperti kematian? Maksudku, seperti makananku. Ini aneh. Ini jebakan. Pasti air ini sudah diracuni oleh sisa-sisa mangsaku. Lalu dia akan berjalan pergi dengan angkuh, meninggalkan mangkuk air yang masih penuh. Sementara kita sebagai manusia garuk-garuk kepala. Ini kucing kok nggak mau minum? Sih? Padahal kita sendiri yang menciptakan dilema eksistensial di dalam kepala mungilnya. Mereka bukan pilih-pilih, mereka hanya mengikuti protokol keamanan alam liar yang super ketat. Jadi, pisahkan. Anggap saja seperti memisahkan urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Lanjut ke kesalahan nomor 2. Salah memilih material mangkuk. Mungkin kita sering tergoda membeli mangkuk plastik yang lucu-lucu dan murah meriah. Nah,
Ini adalah sebuah jebakan Batman. Mangkuk plastik adalah musuh dalam selimut bagi kesehatan kucing. Kenapa? Karena seiring waktu permukaan plastik akan tergores oleh gigi atau saat dicuci. Goresan-goresan mikro ini adalah apartemen mewah bagi para bakteri untuk berkembang biak. Susah banget dibersihkan secara tuntas. Bakteri ini bisa menyebabkan berbagai masalah, dari iritasi mulut sampai masalah pencernaan. Selain itu, beberapa kucing bisa alergi terhadap bahan plastik yang memicu kondisi yang tidak glamor sama sekali, yaitu jerawat kucing atau cat acne. Ya, kamu tidak salah dengar. Kucing bisa jerawatan, biasanya muncul sebagai komedo hitam di dagu mereka. Kasihan kan? Masa lagi lucu-lucunya malah puber? Mari kita bicara lebih jauh soal catne, alias jerawat kucing. Ini bukan cuma masalah kosmetik loh. Awalnya mungkin hanya terlihat seperti titik-titik hitam di dagu, mirip kotoran yang menempel. Banyak pemilik yang mengabaikannya. Tapi jika dibiarkan, komedo ini bisa meradang, terinfeksi, dan menjadi benjolan yang menyakitkan. Bayangkan dagu anabulmu yang imut itu jadi bengkak dan bernanah, Dan seringkali, biang keladinya adalah mangkuk plastik yang penuh bakteri itu. Setiap kali kucing minum atau makan, dagunya terus-menerus bersentuhan dengan permukaan yang kotor. Ini seperti kita pakai masker yang nggak pernah dicuci selama sebulan. Ngeri, kan? Jadi, kalau kamu melihat ada bintik-bintik hitam aneh di dagu kucingmu yang tidak bisa hilang, coba deh segera ganti mangkuk plastiknya dan konsultasi ke dokter hewan. Jangan sampai si bos bulu jadi nggak pede gara-gara jerawatan. Jadi, apa material mangkuk terbaik untuk para raja dan ratu di rumah kita? Jawabannya adalah stainless steel atau keramik. Stainless steel adalah pilihan juara. Bahannya tidak berpori, jadi bakteri tidak bisa bersembunyi di celah-celah mikro. Sangat mudah dibersihkan, tahan lama, dan tidak akan pecah kalau tidak sengaja disenggol jatuh dari meja oleh si kucing. Pilihan kedua yang juga bagus adalah keramik. Mangkuk keramik juga mudah dibersihkan dan higienis, asalkan permukaannya tidak ada yang retak. Pastikan keramik yang kamu pilih itu food grade dan tidak mengandung timbal pada catnya. Mangkuk kaca juga bisa jadi alternatif. Intinya, hindari plastik sebisa mungkin. Mengganti mangkuk plastik ke stainless steel atau keramik adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang anabul kesayangan. Anggap saja ini upgrade fasilitas untuk bos besar. Oke, kita tiba di kesalahan nomor 3, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bentuk mangkuk yang salah. Kita mungkin memilih mangkuk yang dalam dan sempit, karena kelihatannya bisa menampung banyak air. Tapi bagi kucing, mangkuk seperti ini bisa jadi alat penyiksa. Kenapa? Jawabannya ada pada kumis mereka yang agung. Kumis kucing, atau vibrissae, bukan sekadar hiasan. Itu adalah radar super canggih yang sangat sensitif. Setiap helai kumis penuh dengan saraf yang mengirimkan informasi detail tentang lingkungan sekitar ke otak. Nah, ketika kucing mencoba minum dari mangkuk yang sempit dan dalam, kumisnya akan terus-menerus tergesek dan tertekan oleh pinggiran mangkuk. Ini menyebabkan kondisi yang disebut whisker fatigue atau stres kumis. Rasanya sangat tidak nyaman dan bikin stres. Coba kita bayangkan jadi kucing sejenak. Kamu adalah makhluk yang anggun dan sensitif. Kumismu adalah aset paling berharga, alat navigasimu di kegelapan, pendeteksi bahaya, bahkan pengukur mood. Sekarang, kamu haus dan ingin minum. Kamu menundukkan kepala ke mangkuk air dan srek! Srek! Kumismu yang super sensitif itu dipaksa menekuk dan bergesekan dengan dinding mangkuk yang keras. Setiap kali kamu mencoba minum, ada sensasi aneh dan mengganggu yang menjalar dari kumis langsung ke otakmu. Ini seperti ada yang terus-terusan menyentil telingamu setiap kali kamu mencoba makan. Menyebalkan, kan? Lama-lama kamu akan mengasosiasikan mangkuk air itu dengan perasaan tidak nyaman. Akhirnya kamu akan memilih untuk tidak minum dari situ sama sekali dan mulai mencari sumber air alternatif yang lebih ramah kumis, seperti genangan air di lantai yang permukaannya luas dan dangkal. Lalu, bagaimana bentuk mangkuk yang ideal untuk menghindari whisker fatigue? Jawabannya adalah lebar dan dangkal. Pilihlah mangkuk yang diameternya cukup lebar, sehingga kumis kucing sama sekali tidak menyentuh pinggirannya saat ia minum. Tidak perlu terlalu dalam, cukup untuk menampung air yang cukup untuk 1 hari. Mangkuk yang menyerupai piring atau piring sup dangkal adalah pilihan yang sangat baik. Dengan mangkuk seperti ini, Yang Mulia bisa minum dengan nyaman tanpa harus merasakan sensasi aneh pada radar canggihnya.
Ini adalah perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam mendorong kucing untuk minum lebih banyak. Ingat, kenyamanan adalah kunci. Jika fasilitas yang kita sediakan sudah sesuai dengan standar kemewahan mereka, mereka pasti akan lebih bahagia dan lebih sehat. Jangan sampai aset berharga mereka jadi stres ya. Masuk ke kesalahan nomor 4. Menyajikan air yang membosankan. Maksudnya gimana? Begini. Kucing itu punya indera penciuman dan perasa yang jauh lebih tajam dari kita. Air yang sudah seharian berada di mangkuk, apalagi di bawah sinar matahari, rasanya bisa berubah. Mungkin sudah ada debu yang masuk, bulu yang rontok, atau bahkan sisa makanan yang jatuh. Bagi kita mungkin tidak terlihat, tapi bagi kucing, air itu sudah basi. Mereka secara insting lebih tertarik pada air yang segar dan mengalir. Kenapa? Lagi-lagi, ini soal insting purba. Di alam liar, air yang tergenang, seperti di mangkuk, punya potensi lebih besar untuk mengandung bakteri dan parasit berbahaya. Sedangkan air yang mengalir, seperti di sungai atau mata air, cenderung lebih bersih, lebih segar, dan lebih kaya oksigen. Inilah alasan saintifik di balik obsesi kucing pada keran air yang menyala. Kecintaan kucing pada air mengalir ini menjelaskan banyak perilaku aneh mereka. Pernahkah kamu melihat kucingmu dengan sengaja mencelupkan cakarnya ke dalam mangkuk air, lalu menjilatinya? Atau sengaja menumpahkan airnya dulu baru meminumnya dari lantai? Ini bukan karena mereka iseng atau ingin membuatmu kesal, walaupun bisa jadi juga sih. Perilaku ini adalah upaya mereka untuk menggerakkan air. Dengan menciptakan riak, mereka mencoba meniru kondisi air mengalir di alam. Ini adalah cara mereka untuk memastikan air itu hidup dan segar. Mereka seolah-olah melakukan quality control sebelum minum. Jadi, kalau kamu melihat kucingmu melakukan ritual aneh ini, jangan dimarahi. Mereka hanya sedang menjadi ilmuwan kecil yang sedang menguji kualitas air minum yang kamu sediakan. Mungkin ini pertanda bahwa mereka menginginkan upgrade pada fasilitas air minum mereka. Nah, melihat obsesi kucing pada air mengalir, industri perlengkapan hewan peliharaan pun menciptakan solusi jenius, water fountain atau air mancur khusus kucing. Alat ini mensimulasikan aliran air segar terus-menerus yang sangat menarik bagi insting kucing. Banyak kucing yang tadinya malas minum, jadi lebih rajin minum setelah dibelikan water fountain. Suara gemericik airnya juga bisa memancing rasa penasaran mereka. Biasanya, water fountain juga dilengkapi dengan filter karbon yang membantu menyaring kotoran dan menjaga air tetap bersih dan tidak berbau. Apakah ini solusi pamungkas? Bisa jadi. Tapi ingat, water fountain juga butuh perawatan. Kamu harus rajin membersihkan pompanya dan mengganti filternya secara berkala. Kalau tidak, alat ini justru bisa jadi sarang lumut dan bakteri. Jadi, ini bukan solusi sekali beli langsung beres, tapi bisa jadi game changer bagi kucingmu yang picky. Dan inilah kita di kesalahan nomor 5, yang paling menjijikkan tapi paling penting. Kamu kurang bersih. Maaf ya kalau terdengar frontal, tapi ini demi kebaikan Anabul. Banyak dari kita yang merasa sudah cukup, hanya dengan membilas mangkuk air setiap hari, lalu mengisinya kembali. Kita melihat mangkuknya bersih, tidak ada kotoran terlihat, jadi kita pikir aman. Padahal, ada musuh tak kasat mata yang sedang berpesta pora di sana. Namanya adalah biofilm. Pernahkah kamu merasakan ada lapisan tipis dan licin di dasar atau dinding mangkuk air kucingmu? Nah, itulah biofilm. Ini adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga yang menempel pada permukaan dan membentuk semacam lapisan pelindung yang lengket. Lapisan ini melindungi mereka dari dunia luar dan membuat mereka susah dibasmi hanya dengan bilasan air. Biofilm ini bukan sekadar lapisan licin biasa. Ini adalah sebuah kota metropolitan bagi para kuman. Di dalamnya, bakteri bisa berkomunikasi, berkembang biak, dan menjadi lebih kuat. Jika kucing terus-menerus minum dari mangkuk yang dilapisi biofilm, ia sama saja dengan menelan koktail bakteri setiap hari. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit gigi dan gusi, infeksi saluran kemih, ISK, hingga masalah pencernaan. Menjijikan, bukan? Biofilm bisa terbentuk dengan sangat cepat, bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi, bayangkan apa yang tumbuh di mangkuk air yang tidak dicuci dengan benar selama berhari-hari.
Ini adalah alasan kenapa kebersihan mangkuk air sama pentingnya dengan kebersihan mangkuk makanan, atau bahkan lebih penting, karena air adalah media yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Jadi, bagaimana cara yang benar untuk membersihkan mangkuk air dan membasmi biofilm? Lupakan bilasan singkat, kamu harus melakukan ritual pencucian setiap hari. Caranya, gunakan sabun cuci piring yang lembut, tanpa pewangi yang kuat, dan spons atau sikat khusus untuk perlengkapan hewan peliharaan. Gosok seluruh permukaan mangkuk, baik di dalam maupun di luar, sampai lapisan licinnya benar-benar hilang. Pastikan kamu membilasnya dengan sangat bersih, sampai tidak ada sisa sabun sama sekali, karena kucing sangat sensitif terhadap bau kimia. Lakukan ini setiap hari. Ya, setiap hari. Anggap saja seperti kamu mencuci gelas minummu sendiri. Kamu tidak akan mau kan minum dari gelas yang sama selama seminggu tanpa dicuci. Nah, kucingmu juga berhak mendapatkan standar kebersihan yang sama. Ini adalah komitmen harian yang menunjukkan seberapa besar cintamu pada mereka. Kesalahan lain yang berhubungan dengan lokasi adalah menaruh mangkuk air di dekat kotak pasir. Oh, ini adalah kesalahan fatal level dewa. Coba posisikan dirimu sebagai kucing lagi. Kamu adalah makhluk yang sangat higienis, yang menghabiskan sepertiga hidupnya untuk merawat diri. Apakah kamu mau minum di sebelah toilet umum? Tentu tidak. Menempatkan air di dekat kotak pasir bukan hanya tidak menyenangkan secara penciuman bagi kucing, tapi juga sangat tidak higienis. Partikel-partikel debu dari pasir atau bahkan bakteri dari kotoran bisa terbang dan mendarat di mangkuk air. Ini adalah undangan terbuka bagi penyakit. Jadi, aturan emasnya adalah area makan, area minum, dan area toilet harus berada di 3 lokasi yang terpisah dan berjauhan. Berikan mereka privasi dan zona yang jelas untuk setiap aktivitas. Rumahmu adalah istana mereka, jadi tata letaknya harus sesuai standar kerajaan. Satu lagi detail kecil yang sering terlewat, ketinggian air di dalam mangkuk. Beberapa kucing, terutama yang sudah senior atau punya masalah artritis, mungkin merasa tidak nyaman jika harus menunduk terlalu dalam untuk minum. Perhatikan perilaku kucingmu. Apakah ia terlihat ragu-ragu atau kesulitan saat akan minum? Mungkin solusinya sesederhana menggunakan mangkuk yang sedikit lebih tinggi atau menaruh mangkuknya di atas alas yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, pastikan level air selalu penuh. Kucing seringkali enggan minum jika air di mangkuk tinggal sedikit. Mungkin karena mereka harus menjulurkan lidah lebih jauh, atau karena mereka menganggap air yang sedikit itu sudah tidak segar lagi. Menjaga mangkuk tetap terisi penuh akan membuatnya terlihat lebih menarik dan mengundang bagi si bos bulu. Perhatian terhadap detail-detail kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita adalah pelayan yang baik. Bagaimana dengan jumlah mangkuk air? Aturan umum dari para ahli perilaku kucing adalah N+1, di mana N adalah jumlah kucing di rumah. Jadi, jika kamu punya 1 kucing, idealnya sediakan 2 mangkuk air. Jika punya 2 kucing, sediakan 3 mangkuk, dan seterusnya. Kenapa? Ini untuk memberi mereka pilihan dan mengurangi potensi konflik, terutama di rumah dengan banyak kucing. Mungkin 1 kucing lebih suka minum di tempat yang sepi, sementara yang lain suka di dekat jendela. Dengan menyediakan beberapa sumber air di lokasi yang berbeda-beda di seluruh rumah, kamu meningkatkan kemungkinan mereka untuk minum lebih sering. Taruh 1 di dekat tempat favoritnya tidur, 1 di ruang tamu, atau bahkan di dekat tempatmu bekerja. Ini akan mendorong mereka untuk minum setiap kali mereka melihat mangkuk, bukan hanya saat mereka secara spesifik pergi ke stasiun minum. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus seribet ini? Kucingku kelihatannya baik-baik saja. Nah, disinilah letak bahayanya. Kucing adalah makhluk yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah sisa insting liar mereka, di mana menunjukkan kelemahan berarti menjadi target empuk bagi predator. Dehidrasi kronis tingkat rendah mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas pada awalnya. Tapi seiring waktu, kekurangan cairan bisa memberikan beban berat pada organ vital mereka, terutama ginjal. Penyakit ginjal adalah salah satu penyakit paling umum dan mematikan pada kucing tua. Dan salah satu faktor risiko utamanya adalah dehidrasi kronis, infeksi saluran kemih, ISK, yang menyakitkan juga seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan air. Jadi, semua usaha ekstra yang kita lakukan ini adalah investasi untuk masa depan mereka, agar mereka bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia bersama kita. Sebagai penutup bagian utama ini, mari kita lakukan cek ulang singkat. Apakah mangkuk air kucingmu sudah jauh dari mangkuk makan dan kotak pasirnya?
Apakah bahannya terbuat dari stainless steel atau keramik, bukan plastik? Apakah bentuknya lebar dan dangkal untuk melindungi kumisnya yang berharga? Apakah airnya selalu kamu ganti setiap hari dan mangkuknya dicuci bersih dengan sabun? Apakah kamu menyediakan beberapa sumber air di rumah? Jika jawabanmu ya untuk semua pertanyaan ini, selamat. Kamu adalah Powerent level dewa. Jika ada beberapa jawaban tidak, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kucingmu mungkin tidak bisa mengucapkan terima kasih secara langsung, tapi mereka akan menunjukkannya dengan kesehatan yang lebih baik, lebih sedikit kunjungan darurat ke dokter hewan, dan mungkin lebih sedikit barang yang mereka jatuhkan dari atas meja. Mungkin. Jadi, itulah dia, para Powerents. 5 kesalahan fatal yang tanpa sadar mungkin sudah kita lakukan, yang mengubah mangkuk air dari sumber kehidupan menjadi sumber masalah. Dari lokasi yang salah, material berbahaya, bentuk yang menyiksa, hingga musuh tak kasat mata bernama biofilm. Sekarang kita tahu bahwa di balik pikiran misterius kucing, ada logika alam liar yang kuat. Mereka bukan aneh, mereka hanya mengikuti insting purba mereka. Tugas kita sebagai manusia yang mencintai mereka adalah memahami dan menyediakan yang terbaik sesuai kodrat mereka, bukan sesuai kemudahan kita. Ingat, setiap tetes air yang mereka minum adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang mereka. Meskipun kadang kelakuan mereka bikin elus dada, kita semua tahu kan, hidup tanpa teror menggemaskan dari mereka pasti bakal sepi banget. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman cat lover lainnya. Pertanyaan terakhir untukmu. Apa kebiasaan minum paling aneh yang pernah dilakukan kucingmu di rumah? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Ayo kita ketawa bareng.